Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Serial dari anak haram yang maknya tuh mati ketusuk tuh di depan pintu. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai chapter terbarunya, yaitu chapter ke-145 dari serialnya Oshinoko. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan. Seperti biasa, chapter ke-145 kali ini tuh sendiri masih menceritakan mengenai proses pembuatan filmnya si Aqua yang berjudul Kebohongan di 15 tahun yang lalu. Dimana pada chapter ini kita dibuka dengan adegan dari si gadis gagak yang akan memerankan karakter dari Ruby Hoshino kecil nih. Kunti Bogel jadi Loli Ruby, menarik nih untuk dilihat. Nah, tidak ada halangan dalam acting yang dilakukan sama si gadis gagak ini. Hanya saja, perannya yang menunjukkan sisi kekanak-kanakan saat Ruby ini tuh masih kecil membuat Ruby yang sebenarnya merasa tidak terima. Ya, Ruby menganggap kalau waktu dia kecil, dia itu tidak merengek dan suka minta-minta gitu kan, dan juga tidak pilih-pilih. Ya, saat dia kecil dia tuh merasa kalau dirinya itu sendiri adalah orang yang paling dewasa di usianya. Tapi ya, menurut sudut pandang dari si gadis gagak, Ruby memang bersikap manja dan cengeng waktu kecil. Dimana sebagai penonton yang udah lihat episode pertamanya kemarin gitu kan, kita juga tahu kalau adegan Ruby yang tidak mau menari di taman kanak-kanak itu memang terlihat cengeng, sampai-sampai Aqua mencoba untuk menghiburnya. So, balik lagi ke lokasi syuting, dimana saat Ruby mengatakan kalau gadis gagak tidak tahu kebenaran masa lalunya si Ruby, dimana karena memang pada saat itu si gadis gagak ini tuh dianggap masih belum lahir gitu kan, karena masih kecil gitu. Dan si gadis gagak pun hanya bisa tertawa kecil menanggapi pernyataan dari Ruby tersebut. Ya, Ruby lupa kalau gadis gagak ini tuh adalah seorang dewa yang telah memperhatikan perkembangan Sarina maupun Dr. Goro sejak lama. Nah, setelah perdebatan singkat itu selesai gitu kan, kini adegan latihan menari pun akan segera dimulai, di mana Ruby akan berperan kembali menjadi Ai Hoshino untuk mengajari Ruby kecil menari dengan cara yang baik dan benar. Nah, di sini Ruby berharap gitu kan gadis gagak ini tuh dapat melakukannya tuh dengan sangat baik, karena itu adalah kenangan yang sangat dispesialkan sama si Ruby. Karena berkat adegan tersebut gitu kan, Ruby akhirnya punya kepercayaan kembali untuk bisa menari dan juga mendapat sokongan moral dari ibunya, yaitu Ai Hoshino. Tapi ya, dalam bisikan kecil, gadis gagak itu mengatakan kalau Ruby tuh emang gak ada hormat-hormatnya sama si dia gitu kan. Dan gadis gagak pun berniat untuk memberikan hukuman kepada si Ruby untuk membuatnya lebih sopan ke depannya. Hukuman apa itu? Hukuman ringan atau hukuman pindah alam? Menarik nih untuk ditunggu. Ya, adegan setelah ini tuh kita bisa melihat gadis gagak ini tuh diangkat ya sama si Ruby untuk diajari menari oleh si Ruby. Ya, di sini gadis gagak itu masih hafal betul gitu kan dengan apa yang dilakukan oleh Ruby waktu masih kecil, hingga ke gerakan-gerakan yang natural sekalipun. Nah, adegan Ruby dan Aqua yang ikut AI syuting ya, itu pun juga diambil sangat baik. Ya, ini tuh adalah adegan semuanya tuh yang ada pada episode pertama dari adaptasi animenya, yang didaur ulang dengan cast yang berbeda sepertinya. Dan saat jeda istirahat, Kana mengatakan kepada si Aqua untuk tetap mempertahankan unsur misteri dan juga komedi di dalam aktingnya. Dan untuk gadis gagak sendiri, Arima mengatakan kalau sebagai artis cilik, gadis gagak tidak boleh merasa sombong, karena kesombongan akan menghancurkan karirnya di masa depan. Ya, ini seperti saran dari pengalaman pribadinya si Arima itu sendiri kayaknya. Ya, tentu aja untuk bagian Aquanya yang lain, Arima selalu saja memberikan ucapan baik dan juga terlihat memuji. Begitu juga dengan si Ruby, dan itu membuat si gadis gagak ini tuh merasa ilfil lah dengan mereka berdua gitu kan. Kelakuannya benar-benar di luar nalar gitu. Sudah cinta mati sama si Aqua Hoshino. So, singkat cerita, mulai dari sini chapter dipenuhi dengan kilas balik kehidupan Sarina dan juga Dr. Goro ya, dari sudut pandangnya si gadis gagak. Ya, bahkan sebelum muncul dalam wujud gadis gagaknya, entitas kuntil bogel ini tuh selalu saja hadir dan memperhatikan Sarina dalam wujud burung gagaknya. Memperhatikan setiap aktivitas Sarina, baik saat bermain dengan Dr. Goro, melihat Sarina yang mendengarkan kisahnya si Dr. Goro di ruang perawatan, dan melihat hari di mana Sarina ini tuh pergi untuk selamanya. Ya, si gadis gagak ternyata selalu memperhatikan Ruby sejak lama. Dan saat flashback itu berakhir, Ruby di lokasi syuting mencoba untuk menanyakan penilaiannya mengenai acting dari si gadis gagak. Dan Arima memberikan nilai dari 5/100. Enggak, itu sih penilaian dari mas-mas yang suka ngomong sama lukisan gitu. Ya, jadi Arima memberikan nilai 60 ya untuk aktingnya dari si gadis gagak. Tidak terlalu buruk dan juga biasa aja. Dimana hal tersebut itu didapat dari lebih banyaknya penampilan keimutan yang ditunjukkan sama si gadis gagak tersebut daripada acting anak yang misterius ataupun sedih gitu kan, karena ditinggal sama emaknya gitu. Dimana karena terlalu imut gitu kan, dikhawatirkan si gadis gagak ini tuh bakalan mencuri perhatian penonton yang harusnya lebih berfokus kepada cerita dari
si Ai Hoshino itu sendiri selama kilas baliknya di masa lalu. Tapi ya karena kehadirannya si gadis gagak yang lucu dan juga imut-imut gitu kan, bisa aja dia bakal mencuri perhatian penonton dan akan tidak fokus lagi sama cerita yang ingin disampaikan. Ya, mendengar hal tersebut, meskipun terlihat kesal gitu kan, Gadis Gaga tetap tidak akan merubah aktingnya, di mana Gadis Gaga akan selalu bersikap seperti anak-anak. Karena lawan beraktingnya itu memang terlihat seperti anak-anak yang masih lucu gitu. Jangan-jangan si Kuntil Bogal ini tuh umurnya udah lebih dari 1000 tahun gitu kan. Menarik nih, untuk kita tunggu lebih banyak mengenai dewa yang satu ini. Jadi kurang lebih seperti itulah isi dari chapter ke-145 ya dari serialnya Oshinoko. Belum ada sesuatu yang greget-greget banget seperti kemunculan dari sang bapak Hikaru Kamiki atau bahkan adegan Dokter Goro yang hilang pun juga nggak terlalu banyak disorot. Padahal kejadian pembunuhan tersebut itu sendiri adalah salah satu benang merah yang bisa menuntun Aqua untuk bisa menjerat Hikaru atas kelakuan buruknya di masa lalu. Tapi ya mungkin hal itu sengaja dihilangkan oleh si Aqua untuk menutupi anomali reinkarnasi Aqua dan Ruby dari orang lain. Ya, rahasia Ruby dan Aqua adalah anak Ai Hoshino aja itu udah bikin geger. Apalagi kalau rahasia reinkarnasi sampai dibocorkan juga. Bakalan dianggap gila itu si Aqua gitu kan. Oh ya, untuk gambaran panelnya sendiri emang aku sengaja tidak tampilkan ya. Karena kalau ditampilkan pasti bakalan kena copyright. Jadi kalian bisa tungguin aja di website-website kesayangan kalian buat baca isi dari chapter ke-145-nya itu sendiri. Dan untuk chapter ke-146-nya tidak akan mengalami penundaan lagi, alias minggu depan akan rilis. Yang mana menurutku pribadi isi yang akan berfokus pada chapter tersebut yaitu mengenai adegan pintu di rumahnya si Ai, di mana saat Yosuke datang dan memberikan kado berupa bunga putih kepada si Ai yang membuat Ai ini tuh merasa doki-doki gitu kan akibat darahnya mencecer di lantai. Penasaran nih bagaimana nanti aktingnya dari Aqua kecil saat melihat kematiannya dari si Ai. Apakah akan penuh dengan tatapan penuh dendam atau malah jadi nangis-nangis nggak jelas gitu kan. Tapi ya setidaknya pada adegan tersebut Ruby akan mulai tahu nih apa pembicaraan Aqua dan juga Ai sebelum meninggal. Dimana kalau di cerita utamanya sendiri Ruby kan yang masih kecil itu nggak bisa lihat proses kematiannya dari si Ai karena dihalangi oleh pintu. Dan perannya nanti sebagai Ai Hoshino akan membuat Ruby ini tuh mengalami saat-saat proses kematian Ai yang Aqua rasakan dulu. Ya semoga aja nggak sampai kena PTSD lagi gitu. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan jika ada yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar. Siapa tahu menarik gitu. Dan akhir kata sampai jumpa di video yang lainnya. Jani. Oh ya, sedikit tambahan kalau musim kedua untuk adaptasi animenya sendiri akan mulai tayang pada bulan Juli 2024, yaitu musim panas ataupun summer yang akan menceritakan mengenai arc dari Tokyo Blade yang mana posisi Ruby saat itu akan menjadi penonton aja, jadi nggak banyak screen time untuk karakter dari Ruby Hoshino itu sendiri. Karena ya yang akan menjadi MC adalah si Arima Kana dan juga Aqua Hoshino, bahkan Akane aja tuh jadi supporting gitu. Ya, arc ini juga akan menjadi ajang pembuktian ya siapa yang terbaik di antara Arima Kana dan juga Akane. Red versus Blue nih, kalian tim mana? Coba tulis di kolom komentar.